that it's easy to figure you out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Alat Evaluasi Pembelajaran IPS MISD. Pengertian alat evaluasi pembelajaran. Alat merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat adalah untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Dalam pembelajaran, evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang baik atau buruknya proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memiliki banyak dimensi dalam rancangan program pembelajaran, bersifat sistematis dan berkelanjutan yang dibuat oleh guru dan digunakan sebagai pertimbangan dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program pembelajaran mengenai keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya Venitia Ekalutasari akan menjelaskan tentang materi yang kedua dan ketiga, yaitu karakteristik dan bentuk alat evaluasi pembelajaran IPS MISD. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran IPS MISD, yaitu yang pertama, bentuk pembelajarannya itu terpadu. Jadi sesuai dengan pola pemikiran anak MI yang masih abstrak. Yang kedua yaitu pelajaran IPS MI itu tidak mengenal label dari masing-masing ilmu sosial. Kalau di SMP kita mengenal geografi, ekonomi, sejarah, dan yang lain, maka di MI itu menjadi satu, tidak terpecah-pecah seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu materi IPS itu disajikan secara tematik berdasarkan tema-tema yang ada di kehidupan sosial. Kita tahu bahwa karakteristik itu bisa membedakan dengan yang lain. Jadi setiap apapun itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang ketiga adalah bentuk alat evaluasi pembelajaran IPS MISD. Nanti ada dua, yaitu tes dan non-tes. Yang tes maksudnya adalah sebuah pertanyaan yang wajib dijawab dan ditanggapi oleh peserta didik untuk mengukur tingkat berpikir peserta didik. Lalu, apa saja bentuknya? Bentuknya yang pertama adalah tes tulis berupa tulisan ataupun seperti kita yang ketahui, pilihan ganda ataupun uraian. Yang kedua adalah tes lisan, tes secara langsung. Misalkan siapa yang tahu tentang ini. Nah, seperti itu. Lalu adalah tes perbuatan, di mana tes ini adalah bisa kita sebut tes praktek. Nah, lalu teknik penilaiannya bagaimana? Bisa pakai ulangan harian, tugas kelompok, kuis, ulangan blok, ulangan per materi seperti itu. Materi ini ada ulangannya, materi ini ada ulangannya. Lalu pertanyaan list, kita mengajukan pertanyaan, kita memilih salah satu dan kita kasih kesimpulan. Yang kedua adalah bentuk non-tes, di mana non-tes ini adalah kebalikan dari tes. Jadi maksudnya adalah prosedur yang dilalui untuk mengetahui gambaran karakteristik minat, bakat, dan kepribadian peserta didik. Prosesnya melalui pengamatan, bisa anak ini seperti ini, datanya terlambat atau seperti itu, lalu melalui skala sikap dan lain-lain. Lalu apa saja yang dinilai dalam penilaian ini? Yaitu yang pertama adalah berpikir sosial, keyakinan, apresiasi seni dan budaya, dan perkembangan sosial. Selanjutnya materi yang keempat dan seterusnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran IPS MI atau SD, meliputi yang pertama yaitu tes.
merupakan sejumlah pertanyaan yang mempunyai jawaban benar atau salah. Contohnya seperti tes tulis, tes lisan, dan tes pembuatan. Nah, yang kedua yaitu non-tes, merupakan prosedur yang dimiliki untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat siswa atau sifat dan kepribadian. Nah, penilaian dapat dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, aspek-aspek yang hendak dinilai harus ditetapkan sebelumnya agar guru mempunyai pedoman di dalam melaksanakan penilaiannya. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek diperlukannya dalam evaluasi terhadap peserta didik, meliputi yang pertama, aspek-aspek tentang berpikir, yaitu intelijensi, ingatan, cara menginterupsi data, prinsip-prinsip pengerjaan, pemikiran logis. Nah, yang kedua yaitu perasaan sosial, termasuk di dalamnya yaitu cara bergaul, cara memecahkan nilai-nilai sosial, cara menghadapi dan cara berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Nah, yang ketiga, keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Nah, yang keempat, apresiasi seni dan budaya. Yang kelima yaitu minat, bakat, dan hobi. Dan yang keenam, perkembangan sosial dan personal. Untuk materi yang berikutnya yaitu ada syarat dan petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi. Syarat yang pertama yaitu validitas. Validitas sendiri sering diartikan dengan kesahihan. Suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Meter valid apabila dipergunakan untuk mengukur jarak, sedangkan timbangan valid dipergunakan untuk mengukur berat. Yang berikutnya yaitu ada reliabilitas. Reliabilitas sendiri sering disebut dengan terap kepercayaan dan sering disebut dengan keterandalan. Yang berikutnya yaitu ada daya beda butir. Daya beda butir sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu beda atau analisis butir soal secara kuantitatif serta analisis butir soal secara kualitatif. Yang keempat ada efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas sendiri yaitu bahwa pelaksanaan tes atau penilaian tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, serta waktu yang lama. Nah, untuk syarat yang terakhir yaitu ada objektivitas. Nah, objektivitas ini merupakan penilaian yang harus dilaksanakan secara objektif. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada tujuan dan fungsi dari alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan alat evaluasi. Nah, tujuan alat evaluasi ini secara umum yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Nah, yang keempat yaitu ada memotivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Serta yang terakhir yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Selanjutnya ada fungsi dari alat evaluasi. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dan yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, fungsi alat evaluasi sendiri merupakan dasar menyusun laporan hasil belajar siswa kepada orang tua. Yang selanjutnya alat evaluasi sebagai alat seleksi. Berikutnya, alat evaluasi sebagai bahan-bahan informasi apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Nah, fungsi yang terakhir yaitu alat evaluasi sebagai bahan informasi dalam memberikan
bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok. Sekian penjelasan singkat dari materi yang kelompok kami bawakan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.